Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh pencatatan untuk dividen dan ekuitas lainnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, saldo laba adalah laba perusahaan yang tidak dibagi atau belum dibagi. Jadi laba-laba perusahaan yang diperoleh itu dikumpulkan di akun namanya saldo laba atau laba ditahan. Nah, saldo laba inilah yang akan dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Nah, tadi dividen itu dibagi berdasarkan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Bentuknya bermacam-macam, bisa kas, bisa berupa saham, bisa berupa properti, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pencatatan pembagian dividen. Nah, di sini yang pertama adalah contoh bagaimana kita mencatat atau membuat jurnal pembagian dividen jika pembagian dividen itu di bawah 25% dari total saham yang beredar. Contoh pertama, ini diketahui bahwa ini saldonya saham biasa nominalnya Rp20, lembar saham yang beredar ada 30.000 lembar, berarti di total ada 600.000, Rp20 kali 30.000 lembar. Kemudian ada tambahan modal disetor sebesar 300.000, saldo labanya 600.000. Kemudian perusahaan akan membagikan dividen sebesar 20% dari total saham yang beredar. Harga pasar saat diumumkan yaitu saham tersebut seharga Rp25 per lembar saham. Maka jumlah lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah 30.000 lembar saham yang beredar. Ini 30.000 ini lembar saham yang beredar, ini dikalikan 20% yang dibagikan sesuai dengan keputusan RUPS tadi, sama dengan 6.000 lembar saham. Berarti dari 30.000 lembar saham ini yang akan dibagi adalah sebanyak 6.000 lembar saham. Nah, berapa jumlah nominal saham yang akan dibagi untuk dividen? 6.000 lembar dikalikan dengan nilai pasarnya atau harga pasarnya per lembar saham, diperoleh 150.000. Kenapa ini dikalikan nilai pasar? Karena ini tadi kalau di bawah 25% dari total saham yang beredar, maka nominal saham yang dibagikan sebagai dividen dihitung berdasarkan nilai pasarnya gitu. Jadi total nilai pasarnya adalah 105, nominal sahamnya jadi 150.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita membuat jurnal 2 kali. Yang pertama pada saat pengumuman
yang kedua pada saat penerbitan sahamnya. Sama halnya dengan kalau pembagian dividennya itu dividen kas. Jadi pencatatannya pada saat pengumuman dan pada saat pembayaran. Kalau berupa saham berarti pada saat pengumuman dan pada saat penerbitan saham. Jurnal pertama pada saat pengumuman. Jurnalnya adalah laba ditahan pada dividen saham biasa untuk dibagi dan tambahan modal disetor dari dividen saham. Perusahaan akan membayar dividen, artinya saldo labanya berkurang. Kalau saldo laba berkurang, maka posisinya ada di debit. Laba ditahan. Berapa nominal laba ditahan? Sebesar, nih kalau dilihat ya, sebesar nominal dividen yang akan dibagi. Jadi tadi 6.000 lembar dikali harga pasarnya. Kemudian dividen saham biasa untuk dibagi itu sebesar nilai nominalnya. Jadi lembar saham yang akan dibagi sebesar 6.000 dikali nilai nominal saham biasa, yaitu Rp20, sama dengan 120.000. Nah, tambahan modal disetor dari dividen saham yaitu selisih dari nilai nominal dengan nilai pasar. Nih, jadi 150.000 dikurangi 120.000 sama dengan 30.000. Ini pada saat pengumuman. Kemudian pada saat penerbitan sahamnya, dividen saham biasa tersedia untuk dibagi pada saham biasa. Dividen saham biasa ini dikredit karena masih terutang ya, belum diterbitkan, baru pengumuman. Maka pada saat penerbitan dividennya pindah ke debit, berkurang. Yang bertambah adalah saham biasa. Jadi sahamnya bertambah karena ada penerbitan baru berupa dividen saham. Jadi penerbitan, kalau menerbitkan saham kan berarti sahamnya bertambah. Oke, ini jurnal pada saat penerbitan saham. Kemudian ini tadi kan saldonya ya, saldonya. Ini saldo akhirnya setelah ada pembayaran dividen berupa dividen saham ini. Saham biasanya menjadi berapa? Nih ya. Saham biasanya yang saldo awalnya 600.000 ditambah dengan penerbitan yang baru saham biasa sebesar 120. Jadi nilai atau nilai saham biasanya menjadi 720. Jadi kalau jumlah lembar sahamnya ini bukan 30.000 tapi 30.000 ini ditambah 6.000 lembar, jadi 36.000. Oke, kemudian ada tambahan modal disetor. Nih, ada tambahan modal disetor dari mana? Ini tadi selisih dari nilai pasar dan dividennya. Pencatatan untuk dividen saham biasanya sebesar 30.000. Jadi total
tambahan modal di setornya ada 330.000. Saldo labanya yang tadinya 600.000 dikurangi 150 karena ini debit, berarti kan berkurang ya. 600.000 dikurangi 150, jadi tinggal 450.000. Di saldo labanya berkurang, sahamnya bertambah, modal di setornya juga bertambah. Ini contoh kedua adalah jika pembagian dividennya di atas 25% dari total saham beredar, maka nominal saham yang akan dibagi itu dihitung sesuai nilai nominal. Ini saldonya sama dengan yang tadi. Saham biasa 30.000 lembar, 600.000, tambahan modal di setor 300.000, saldo labanya 600.000, total ekuitas 1.500.000. Jadi ini diketahui bahwa pengumuman pembagian dividen sebesar 50.000 dari total saham beredar, maka jika dihitung jumlah lembar sahamnya adalah 30.000 lembar kali 50%, 15.000 lembar yang akan dibagi dengan nominal sebesar 15.000 kali nilai nominalnya, bukan nilai pasarnya ya, nilai nominal, jadi 300.000. Pada saat pengumuman laba ditahan pada dividen saham biasa untuk dibagi sebesar 300.000. Nih ya, sebesar ini nominal saham yang dibagi. Karena nilainya sama dengan nilai nominal, maka tidak ada selisih dari harga pasar ke nominal, karena ini pakai nilai nominal. Jadi laba ditahan pada dividen saham biasa untuk dibagi sebesar 300.000. Kemudian pada saat penerbitan saham sama ya, sama kayak yang tadi, dividen saham biasa tersedia untuk dibagi pada saham biasa sebesar 300.000. Jadi perubahan saldonya ini sama ya, saham biasa ditambah dengan ini saham biasanya bertambah. Ini berarti ini kalau dihitung lembarnya bukan 30.000 lembar tapi 45.000 lembar. Tambahan modal di setor tidak ada, saldo labanya berkurang dari 600 menjadi 300. Ini ya, ini adalah laba ditahan debit, jadi berkurang. Ini kalau dilihat begini, ini dikurangin ini. Nah, ini ada contoh untuk pencatatan dividen properti. Di slide udah ada ya. Ini PT AHA mengumumkan pembagian dividen pada bentuk surat berharga berupa surat berharga diterbitkan oleh PT ABC yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Nah, pada tanggal pendistribusian dividen tanggal 10 April 2014, surat berharga diperoleh seharga 500 juta. Pada saat pengumuman dilakukan tanggal 15 Maret 2014, nilai wajar surat berharga yang diterbitkan oleh PT ABC adalah 600 juta. Sehingga jurnalnya adalah pada saat pengumuman 15 Maret ini ada pengakuan keuntungan sebesar 100 juta. 100 juta dari mana? Nilai pasar, nilai wajarnya 600 juta dikurangi harga surat
berharganya 500 juta, jadi 100 juta ini selisih, jadi diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Kemudian untuk pencatatan pengumuman dividen itu adalah saldo laba atau laba ditahan gitu ya, sama ya, pada properti dividen payable, saldo laba pada hutang dividen properti gitu kalau di bahasa Indonesia kan, besar 600 juta sesuai nilai wajarnya. Kemudian pada saat pembayaran atau pada saat pendistribusian, jurnalnya adalah ini tadi hutangnya, kemudian didebetkan properti dividen payable pada investasi di PT ABC. Jadi kalau investasi ini para pemegang saham memperoleh dividen berupa surat berharga. Berikutnya adalah saham treasury. Saham treasury itu apa sih? Kemarin sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa saham treasury adalah saham perusahaan yang beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi disebut saham treasury. Nah, ada dua metode untuk pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Ini saya sudah siapkan. Ya, ini saya sudah siapkan di sini metode biaya, yang sebelah sini ada metode nilai nominal. Jadi dari transaksi yang sama, bagaimana pencatatan menurut atau menggunakan metode biaya dan nilai nominal, bedanya di mana gitu. Oke, contohnya adalah 1 April 2016 menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar, nilai nominalnya Rp500 dan harga pasarnya Rp5.000. Kemudian di 1 April 2017, tahun kemudian, membeli kembali saham yang beredar sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp6.000. Jadi perusahaan pada April 2016 itu menerbitkan saham biasa 1 juta lembar, nominalnya 500.000 dengan harga pasar 5.000. Sudah diterbitkan, kemudian setahun berikutnya dibeli kembali, yang dibeli sebanyak 100.000 lembar. Pada saat pembelian kembali itu harga pasarnya Rp6.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Yang pertama, pencatatan pada saat penerbitan saham dulu, yang tanggal 1 April 2016. Kas pada modal saham berupa saham biasa dan agio saham berupa saham biasa. Kenapa ada agio? Jadi ini kas yang kita terima. Kas yang kita terima ini adalah sesuai dengan nilai pasarnya. Nilai pasar kan harga jualnya ya. Jadi 1 juta lembar kali nilai pasarnya 5.000, berarti 5 miliar. Modal sahamnya berapa? Kita mencatat modal sahamnya berdasarkan nilai nominalnya. Jadi 1 juta lembar
dikali 500 rupiah. Nah, selisihnya ini adalah agio, selisih lebih dari nilai pasar ke nilai nominal. Dengan metode nilai nominal ini jurnalnya sama ya. Oke, jurnalnya sama. Kemudian yang berikutnya, tanggal 1 April tahun berikutnya saat dibeli kembali, membeli kembali, yang dibeli 100.000 lembar dengan harga 6.000 sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Membeli kembali berarti ada kas yang dikeluarkan. Yang kita terima berupa saham treasury pada kas berapa? Yang kita beli 100.000 lembar dikali harga pasar saat itu pada saat beli, yaitu 6.000 rupiah. Jadi 600 juta. Nah, ini metode biaya. Kalau metode biaya, maka yang kita catat nominalnya di sini berdasarkan harga pasar. Jadi kalau kita membeli kembali saham treasury, berarti yang kita akui di sini, yang kita catat adalah sesuai dengan harga pasar pada saat itu, yaitu 6.000. Jadi 100.000 lembar kali 6.000 rupiah. Beda dengan metode nilai nominal, maka kita mencatat berdasarkan nilai nominalnya. Jadi jurnalnya adalah saham treasury. Saham treasury-nya berapa? Saham treasury ini kita catat sesuai dengan harga nominalnya, berarti 500 rupiah ya. Jadi 100.000 lembar sesuai yang kita beli dikali 500. Kemudian kita mengakui agio saham biasa. Saham biasa. Berapa agionya? Karena kita mencatat menggunakan metode nilai nominal, maka ini tadi saham biasa, saham treasury-nya kan dicatat sesuai nilai nominal penerbitan, yaitu 500 rupiah. Agio sahamnya diakui selisih dari nilai nominal dengan nilai pasar pada saat penerbitan pertama. Jadi yang kita beli sebesar 100.000 lembar dikali 5.000 ya. Ini adalah nilai pasar yang pada saat penerbitan dikurangi dengan saham treasury-nya. Ini agio-nya. Oke, kemudian ini kan 500 juta kalau di total ya kan. Saham treasury-nya 50 juta, agio-nya 450 juta. Ini totalnya 500 juta. Nah, sedangkan kalau dihitung sesuai harga pasar pada saat pembelian kembali, ini totalnya 600 juta. Berarti ada selisih 100 juta.
Nah, selisih 100 juta ini mengurangi saldo laba. Jadi saldo labanya berkurang. 600 juta dapat dari mana? 100.000 lembar dikali nilai pasar pada saat pembelian kembali, yaitu 6.000, dikurangi dengan ini. Oke. Kreditnya apa? Kreditnya kas, karena kita membeli kembali kan. Kasnya berapa? Yang kita keluarkan berapa? Yang kita keluarkan adalah sesuai dengan nilai pasarnya, yaitu 100.000 lembar dikali 6.000. Nih, oke, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan metode biaya, ini kita catat berdasarkan nilai pasar pada saat pembelian kembali, yaitu 6.000 yang dibeli 100.000 lembar kali 6.000 nilai pasarnya. Beda kalau metode nilai nominal. Jadi kas yang kita keluarkan adalah sebesar 600 juta sesuai nilai pasarnya di sini. Tapi untuk pengakuan saham treasury-nya dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Jadi saham treasury-nya 50 juta karena 100.000 lembar kali 500 rupiah. Kemudian ada agio saham. Agio saham ini adalah selisih dari saham yang dibeli kembali sebesar 100.000 lembar ini dikali harga pasar pada saat penerbitan. Kemudian masih ada selisih dari pada saat penerbitan dengan pada saat pembelian kembali. Ada selisih 1.000 per lembar. Nah, itu mengurangi saldo labanya. Jadi saldo labanya berkurang 100 juta. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas sampai di situ. Jika saham treasury tadi kemudian dijual kembali, nah yang dijual 50.000 lembar dengan harga 7.500. Nah, pada saat pembelian kan harganya 6.000. Nah, ini dijualnya 7.500. 1.500 lebih tinggi dari harga belinya. Harga belinya cuman 6.000. Bagaimana jurnalnya? Kita menerima kasnya berapa? Sesuai dengan harganya. Yang dijual 50.000 lembar dikali harga jualnya 7.500. Karena kita menjual apa? Menjual saham treasury, jadi saham treasury-nya berkurang. Saham treasury-nya berkurang karena ini dengan metode biaya, maka saham treasury-nya dicatat sama seperti ini pada saat pembelian kembali. Jadi pakai harga belinya atau harga pasar pada saat pembelian kembali. Jadi 50.000 lembar dikali 6.000. Oke, sudah. Ini masih ada selisihnya, ini kurangi ini.
ada selisih 75 juta. Apa itu? Agio saham. Agio saham yaitu saham treasury. Itu. Bagaimana pencatatannya kalau dengan metode nilai nominal? Kas sama ya, namanya kita menjual ya menerima kas. Kas yang kita terima sama, saya copy aja ya, sama. Kemudian karena menjual saham treasury, maka saham treasury-nya berkurang. Dihitungnya berapa? Dihitungnya karena ini menggunakan nilai nominal, berarti sesuai dengan ini. Dihitung menggunakan nilai nominal. 50.000 lembar yang dijual dikali 500 rupiah, sehingga agio saham berupa saham treasury-nya sebesar, banyak banget selisihnya sih. Oke, ya. Oke, jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya, jika saham treasury dijual sebanyak 10.000 lembar dengan harga 5.500. 5.500 ini di bawah harga beli. Harga belinya kan 6.000. Jadi ini bawah. Oke, sama jurnalnya kas yang kita terima. Berarti ini sama berapa? 10.000 lembar dikali 5.500 nih kas yang diterima. 10.000 dikali 6.000. Oke, saham treasury-nya 6.000, kas yang diterima cuman 55, saham treasury-nya 60 juta sesuai dengan harga pasar pada saat pembelian kembali. Kas yang diterima hanya 55 juta karena dijual di bawah harga belinya. Jadi ini ada apa? Agio, tapi selisih kurang ya. Agio saham berupa saham treasury sebesar, ini selisihnya. Oke, kalau metode nilai nominal, ini kas sama, saya copy. Kemudian saham treasury, saham treasury-nya dihitungnya berapa? Sesuai harga nominal kali 500. Oke, jadi tetap agio. Ini saya copy aja sama. Jadi tetap agio karena selisih lebih gitu, karena pakai nilai nominal kan, jadi masih tetap lebih. Saham treasury dijual 30.000 lembar dengan harga 3.000, jadi 3.000 jauh di bawah pasar pada saat penerbitan. Jurnalnya di sini kas, karena kita menerima kas, kita menjual 30.000 lembar dikali 3.000 sesuai harga jualnya ya.
Kemudian Agio, ini saya copy karena sama. Agio, terus ini debitnya dulu, kreditnya dulu. Saham treasury-nya berarti 30.000 kali harga beli. Oke. Oke, gitu ya. Ini kemudian Agio 30.000 lembar kali 5.000 dikurangi ini. Oke, kemudian ini belum cukup, ini masih 140, ada 40.000 lagi. Ini apa? Mengurangi saldo laba berapa? Ini kurangin ini. Kalau yang metode nilai nominal, saya rasa masih sama karena masih di atas nilai nominal, jadi hampir sama. Saya copy aja. Kas yang diterima sama. Oke, saham treasury-nya berapa? 30.000 dikali 3.000. Nilai nominal. Oke. Agio-nya ya tinggal selisihnya. Oke. Ini saldo laba. Ini kas yang diterima itu sesuai dengan harga jualnya. Oke. Saham treasury-nya dicatat sesuai harga belinya 6.000. Kemudian ada agio saham. Agio saham ini perhitungannya adalah dihitung selisih dari harga jual 3.000 ini dengan harga pada saat penerbitan. Jadi kalau dihitung ini kali 3.000, yang ini kali 2.000, total 5.000 gitu. Atau gini, 30 ini kalau saya ngitungnya kan gini, 30.000 lembar yang dijual kali harga penerbitan, harga pasar penerbitan dikurangi dengan kas yang diterima. Atau boleh juga mengalikannya 30.000 lembar dikali 2.000. Boleh. 2.000 itu dari mana? Selisih dari 5.000 harga jualnya pada saat penerbitan sama 3.000 pada saat penjualan saham treasury, itu kan selisih 2.000 nih. Gitu, bisa 30.000 kali 2.000 sama dengan 60 juta, boleh begitu, atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian saldo labanya ini saham treasury dikurangi dari kas dan agio, boleh, atau menghitungnya 30 lembar saham dikali 1.000. 1.000 dari mana? Selisih dari harga penerbitan, harga jual pada saat penerbitan dengan harga
beli saham Treasury. Itu. Oke, gitu aja saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.